Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, akrab disapa dengan nama Rangga, NIM 250401020034, kelas IF 604, program studi S1 PJJ Informatika dengan dosen pembimbing Ibu Rahayu Amalia MKom. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan activity report penjualan produk untuk mata kuliah kewirausahaan. Produk yang saya angkat adalah Lembar Kisah, yaitu platform undangan digital berbasis website. Lembar Kisah ini sebenarnya bukan produk yang baru yang muncul ketika tugas ini dibuat. Produk ini merupakan pengembangan dari jasa undangan digital yang sudah saya jalankan sejak tahun 2022. Belum terlalu fokus sebenarnya, tapi memang sudah berjalan selama itu. Nah, dari yang awalnya masih dibuat secara manual menggunakan WordPress, sekarang sudah dikembangkan menjadi platform yang lebih terstruktur. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas produk, strategi promosi, profil konsumen, kompetitor, hasil penjualan, serta evaluasi dan rencana pengembangannya. Ringkasan activity report sebagai gambaran awal ya. Selama periode tahun 2022 hingga 2025 terdapat 13 transaksi yang berhasil dilakukan. Harga setiap undangan yang saya jual itu adalah Rp100.000, sehingga total omset yang diperoleh dari 13 transaksi tersebut adalah Rp1.300.000. Pada fase awal, layanan undangan ini masih menggunakan infrastruktur milik Tekno Borneo ya, yaitu studio digital yang saya kelola sendiri, karena domain dan hosting tersebut memang sudah digunakan untuk berbagai proyek lain, maka tidak terdapat biaya infrastruktur tambahan yang secara khusus dibebankan pada setiap pesanan undangan. Nah, selain transaksi tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2026 juga terdapat satu calon customer yang sudah menunjukkan ketertarikannya cukup tinggi namun belum berhasil closing seperti itu. Nah, dari pengalaman tersebut, strategi pemasaran yang sejauh ini paling efektif adalah memang word to mouth atau dari mulut ke mulut ya, atau referral, terutama melalui jaringan usaha percetakan. Kalau saya sendiri itu dari jaringan perusahaan percetakan teman saya. Oke, perjalanan produk dari MVP ke platform SaaS. Jadi Lembar Kisah memiliki perjalanan yang cukup panjang. Dari tahun 2022 itu versi awalnya masih menggunakan WordPress, lebih tepatnya WordPress Elementor. Kemudian masih berjalan melalui subdomain party.teknoborneo.com, dan pada saat itu seluruh proses masih dilakukan secara manual ya, customer menghubungi melalui WhatsApp, kemudian saya membuat halaman undangannya satu persatu. Nah, pada tahun 2023, walaupun sistemnya itu masih sederhana ya, pesanan tetap masuk. Ini menjadi validasi awal lah bahwa memang terdapat kebutuhan ya terhadap produk undangan digital. Kemudian di tahun 2024 sampai 2025, desain dan fitur undangannya itu semakin matang. Mulai ada fitur seperti love story dan desain satu halaman yang lebih terintegrasi. Kemudian di tahun 2026, lebih tepatnya tahun yang sekarang ini, sistem tersebut kemudian saya bangun ulang menjadi Lembar Kisah menggunakan Avel dan juga dengan katalog tema, dashboard customer, RSVP, pembayaran, dan juga admin panel. Jadi modernisasi ini dilakukan berdasarkan pengalaman ya, saya melayani customer yang nyata, bukan hanya berdasarkan ide dan teori. Lanjut ke product overview. Jadi Lembar Kisah adalah platform pembuatan undangan digital berbasis website. Nah, masalah yang ingin diselesaikan itu cukup sederhana sebenarnya, yaitu undangan konvensional itu kan membutuhkan biaya cetak dan distribusi fisik. Nah, selain itu juga jika terjadi perubahan jadwal misalnya atau lokasi, informasi pada undangan cetak itu tidak dapat diperbaharui dengan mudah. Dengan Lembar Kisah, undangan cukup dibuat dalam bentuk halaman website yang dapat dibuka ya melalui smartphone tanpa perlu menginstal aplikasi. Kemudian customer juga dapat memilih tema, mengisi data pengantin dan informasi acara. Kemudian undangan dapat langsung dibagikan melalui WhatsApp dalam durasi yang sangat cepat ya. Nah, selain menampilkan informasi acara undangan, juga dapat dilengkapi dengan RSVP. Ini fitur-fiturnya ya, misalnya juga ada buku ucapan, galeri foto, musik, kondom, hingga amplop digital. Nah,
harganya tersedia mulai dari tema yang gratis, kemudian ada juga tema yang premium, itu jual dari harga Rp100.000 per undangan. Fitur utama dan value proposition, nilai jual lembar kisah itu bukan hanya terletak pada tampilan desain undangannya ya. Jadi platform ini juga membantu customer mengelola berbagai kebutuhan undangannya secara digital. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini beberapa ya yang udah saya tampilkan. Beberapa ada 8 fitur di sini dan sebenarnya bisa jauh lebih banyak lagi. Ini misalnya ada musik latar, ada countdown gitu kan, kemudian ada RSVP, ada buku tamu digital, kemudian ada amplop, galeri, navigasi lokasi, kemudian dashboard pengantin. Nah, ini sangat penting sehingga pengantin itu bisa memantau jumlah estimasi ya tamu yang hadir. Kemudian bisalah untuk nanti misalnya menyiapkan berbagai macam kebutuhan ya untuk tamu tersebut. Nah, karena itulah positioning yang saya pilih adalah undangan digital yang terjangkau, personal, mudah digunakan dan dikembangkan dari pengalaman melayani customer yang nyata. Kemudian customer profile. Jadi target utama lembar kisah itu adalah pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan misalnya, kemudian atau ada kegiatan acara khitanan dan lain sebagainya ya yang berkaitan dengan undangan. Namun secara umum target utamanya itu berada pada rentang usia 20 sampai 35 tahun yang aktif menggunakan smartphone, WhatsApp dan juga media sosial. Nah, mereka membutuhkan undangan yang mudah dibagikan, tampilannya modern, tidak membutuhkan distribusi fisik dan dapat diakses dengan mudah oleh tamu. Dari sisi kebutuhan, beberapa pain point yang ingin diselesaikan adalah misalnya ini ya, biaya cetak, kemudian kesulitan distribusi undangan, kemudian perubahan informasi acara, dan proses konfirmasi kehadiran yang biasanya masih dilakukan secara manual. Nah, selain calon pengantin, terdapat customer utama ya, terdapat juga pasar sekunder. Nah, maksudnya itu tadi kan kalau calon pengantin itu kan sebagai customer utama ya, tapi juga ada pasar sekundernya atau selain yang utama tadi, yaitu percetakan dan wedding organizer kayak gitu. Nah, jadi segmen ini menarik bukan hanya sebagai customer tetapi juga sebagai calon referral partner ya, karena mereka berhubungan langsung dengan orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kemudian untuk promotion strategi, sejauh ini saya menggunakan 3 channel utama untuk melakukan promosi. Yang pertama tentunya word of mouth atau ya dari mulut ke mulut lah, atau referral. Strategi ini justru menjadi yang paling efektif. Salah satunya berasal dari teman yang memiliki usaha percetakannya. Nah, karena customer percetakan juga banyak berasal dari orang yang sedang mempersiapkan acara, maka kebutuhan mereka sangat relevan nih dengan produk undangan digital ini. Kemudian strategi kedua ya, itu adalah promosi melalui media sosial Instagram yang digunakan untuk menampilkan produk, portofolio, dan juga memperkenalkan fitur-fitur yang tersedia. Nah, kemudian yang ketiga ada YouTube Shorts. Di sini dengan pendekatan soft selling yang melalui video demo produk misalnya. Sebenarnya ada juga tambahan, misalnya menggunakan TikTok ya. Nah, namun untuk saat ini masih menggunakan 3 ini ya. Jadi dari ketiga channel tersebut, saya melihat bahwa referral ya, atau dari mulut ke mulut itu yang menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi. Nah, hal ini cukup logis karena produk pernikahan itu kan berkaitan dengan momen penting ya. Nah, sehingga rekomendasi dari orang yang dipercaya itu dapat meningkatkan keyakinan calon customer. Kemudian untuk bagian marketing funnel yang terjadi, jadi kalau dilihat dari prosesnya, aktivitas pemasaran lembar kisah itu dapat digambarkan sebagai sebuah funnel yang sederhana. Jadi ada 4 tahap ya. Tahap pertama itu adalah awareness, yaitu ketika calon customer mengetahui produk melalui Instagram, melalui YouTube, Shorts gitu ya. Kemudian masuk ke tahap interest, jadi ketika mereka mulai melihat desain, fitur, harga, dan portofolio. Nah, tahap berikutnya adalah trust atau kepercayaan,
dari pengalaman saya, nah tahap inilah yang paling kuat nih ketika customer datang melalui referral atau rekomendasi. Nah setelah kepercayaan terbentuk, barulah masuk ke tahap transaction atau transaksi. Namun dari evaluasi yang saya lakukan, media sosial, menurut saya media sosial sejauh ini masih lebih banyak berfungsi sebagai sarana awareness dan product education, sementara closing itu lebih kuat memang dari jalur referral. Karena itu salah satu peluang pengembangan berikutnya adalah menjadikan referral informal tersebut sebagai program mitra yang lebih terstruktur. Kemudian masuk ke bagian kompetitor analisis. Jadi selain mengevaluasi produk sendiri ya, saya juga membandingkan lembar kisah ini dengan beberapa kompetitor pada industri undangan digital. Misalnya itu yang pertama ada dari WDO gitu ya. Nah, yang memiliki ekosistem fitur manajemen tamu yang cukup matang. Kemudian ada Datengdong. Ini di rentang harga yang kompetitif ya. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu kompetitor yang paling dekat nih dari sisi harga. Nah, karena salah satu paketnya itu berada di kisaran Rp99.000, sedangkan lembar kisah itu berada di Rp100.000 ya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian link undangan itu bahkan mulai dari gratis ya hingga Rp50.000. Nah, ini juga sangat fleksibel ya. Kemudian dari perbandingan tersebut saya menyadari bahwa lembar kisah ini tidak sebaiknya bersaing hanya berdasarkan harga. Jadi strategi yang lebih tepat adalah mempertahankan harga yang kompetitif, kemudian memberikan nilai tambah ya melalui desain yang personal, misalnya kemudahan penggunaan, misalnya pelayanan dan jaringan referral. Lanjut untuk bagian sales report dari tahun 2022 hingga 2025. Ini selama periode itu terdapat 13 transaksi yang berhasil dilakukan. Jadi harga dari setiap transaksi itu kan Rp100.000 ya. Nah, sehingga total omsetnya itu adalah Rp1.300.000. Nah, jika dilihat per tahun, pada tahun 2022 itu terdapat 5 transaksi, kemudian 2023 itu ada 1 transaksi, kemudian 2024 itu ada 1 transaksi, dan pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 6 transaksi dengan omset sebesar Rp600.000. Nah, sehingga secara keseluruhan terdapat 13 transaksi tadi dengan omset Rp1.300.000. Nah, data ini menjadi bukti bahwa produk tersebut sudah pernah dibeli ya dan juga digunakan oleh customer nyata, bahkan sebelum lembar kisah dikembangkan menjadi platform yang lebih modern seperti saat ini. Ini ada catatan juga nih untuk detail-detailnya siapa yang membeli ya. Nah, ini ada nama pasangannya dan seterusnya. Nah, untuk 2026 ini sebenarnya ada prospek ya, tapi belum closing. Nah, selain keberhasilan yang tadi sudah saya paparkan, saya juga mengevaluasi nih calon customer yang belum berhasil dikonversi menjadi penjualan. Jadi pada tanggal 2 Agustus 2026 kemarin terdapat satu calon customer ya, yang menghubungi dan menunjukkan minatnya dengan serius. Ini dia ingin undangan yang versi custom. Jadi dia sudah menjelaskan bagaimana yang dia inginkan, apa-apa yang dia mau, dan seterusnya. Karena kebutuhan yang disampaikannya itu sudah sangat spesifik ya menurut saya, jadi saya kategorikan itu sebagai qualified lead. Apa itu? Mengapa qualified itu ya? Transaksi tersebut kan customernya itu kan sudah menyebutkan secara detail ya. Nah, namun transaksi tersebut belum berhasil closing gitu. Nah, karena komunikasi ya, karena komunikasinya itu setelah saya jawab, komunikasinya itu berhenti. Jadi tahap inquiry dan calon customer tidak memberikan respon lanjutan. Nah, pelajaran dari kasus ini adalah lead customer membutuhkan sistem follow up yang lebih baik ya, misalnya penawaran harga yang lebih terstruktur serta follow up H+1 setelah komunikasi pertama. Nah, ini ada evaluasi hasil penjualan. Jadi
dari hasil penjualan tersebut terdapat beberapa faktor yang menurut saya membuat produk berhasil terjual lah. Nah, yang pertama itu harga Rp100.000 itu masih relatif terjangkau untuk sebuah undangan digital. Kemudian referral itu membantu membangun kepercayaan ke calon customer. Desain serta fitur produk yang terus berkembang dari tahun ke tahun, dan yang paling penting produk ini menyelesaikan kebutuhan nyata ya, yaitu membuat undangan lebih mudah dibagikan serta memberikan fitur tambahan yang tidak tersedia pada undangan konvensional. Namun juga ada beberapa kelemahan. Nah, misalnya ini lead custom itu membutuhkan respon cepat dan penjelasan paket yang jelas. Kemudian pada fase MVP layanan itu masih menumpang ya pada infrastruktur Tekno Borneo. Nah, sehingga biaya langsung tambahan itu relatif tidak ada. Nah, sedangkan untuk platform lembar kisah sekarang biaya domain dan hosting itu rata-rata di sekitaran Rp608.000 per tahun. Nah, evaluasi dan rencana pengembangan marketing. Jadi dari seluruh evaluasi ini saya melihat bahwa tantangan terbesar lembar kisah ini bukan lagi sekedar membuat produknya ya. Produknya sudah tersedia dan sudah mempunyai validasi pasar awal. Nah, yang perlu dikembangkan adalah marketing yang lebih konsisten dan terukur. Kemudian saat ini promosinya masih dominan organik ya, melalui Instagram, YouTube Short, dan referral. Kedepannya saya ingin memperbanyak jenis konten, misalnya itu demo produk, problem solution, edukasi, testimonial, kemudian harga, social proof, dan storytelling. Saya juga ingin melakukan A/B testing ya, untuk mengetahui hook, visual, format, dan call to action mana yang paling efektif menghasilkan inquiry. Kemudian selain itu saya ingin mencoba meta ads. Nah, misalnya dengan budget yang kecil dulu lah ya, pada konten yang sudah terbukti performanya baik. Kemudian funnel dari konten, website, inquiry sampai closing juga perlu diukur. Dan karena referral sudah terbukti efektif, saya juga melihat peluang untuk membuat program kerjasama yang lebih formal dengan percetakan dan wedding organizer. Sebagai kesimpulannya ini, lembar kisah bukan hanya sebuah ide bisnis ya, tetapi merupakan produk digital yang sudah mempunyai validasi pasar sejak awal. Jadi dari fase MVP sejak tahun 2022 terdapat 13 transaksi dengan total omset Rp1.300.000. Dari aktivitas yang dilakukan, saya belajar bahwa penjualan tidak selalu datang dari promosi yang paling ramai di media sosial. Nah, dalam kasus lembar kisah ini, faktor kepercayaan dan referral justru menjadi salah satu faktor paling penting dalam menghasilkan customer. Karena itu, langkah berikutnya adalah memperbaiki sistem follow up terhadap calon customer, memperkuat kerjasama dengan percetakan dan wedding organizer, memperbanyak tema dan portofolio, serta mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih konsisten dan terukur. Nah, demikianlah presentasi activity report penjualan produk lembar kisah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.